Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayu Modiningrum dari kelas Sosiologi 2019C NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan apa yang akan saya bahas dalam teori kritis. Sebelumnya saya memilih teori dari Theodor Adorno dengan konsep fetitisme komoditas. Dasar dari teori Theodor Adorno mengacu pada teori Karl Marx sebelumnya, yakni konsep fetitisme komoditas. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu konsep dari fetitisme. Fetitisme adalah pemujaan kepada suatu benda, produk, komoditas, merek dengan tingkat penghormatan atau pemujaan yang berlebihan. Fetitisme ini berkaitan erat dengan konsumtivisme atau kondisi di mana seseorang individu sebagai konsumen mengonsumsi barang di luar kebutuhan realnya. Fetitisme terjadi apabila konsumsi individu terhadap suatu produk tidak berada pada level yang dibutuhkan, tetapi pada level di mana individu tersebut bahkan tidak mengetahui fungsi utama produk tersebut. Pada fetitisme komoditas, kebutuhan seorang individu didominasi dan dikaburkan oleh suatu objek, kenikmatan, atau kepuasan semu yang diperoleh dari komoditas tersebut. Terjadi estetisasi hidup sehari-hari, yakni proses di mana standar-standar yang baik atau good style, good taste, good design menjadi dasar tiap aspek kehidupan. Dalam estetisasi cita rasa, konsumen dapat dibentuk melalui produk-produk massal. Relevansinya dengan kapitalisme, fetitisme menjadi salah satu fondasi yang menyebabkan kapitalisme tetap bertahan dan abadi. Inilah yang disebut Marx sebagai fetitisme, yang merekatkan manusia pada hasil-hasil kerja ketika diproduksi sebagai komoditas. Marx pernah menulis tentang bagaimana seorang individu dalam masyarakat kapitalis modern mempercayai bahwa suatu barang hasil produksi mempunyai kekuatan otonom untuk menentukan relasi sosialnya, yang artinya dalam diri individu tersebut timbul keyakinan bahwa nilai-nilai eksistensi dirinya dalam ruang sosial bisa tersimbolisasi dalam barang-barang produksi tersebut. Fetitisme dibuat melalui pemujaan atau penyembahan suatu objek yang disebabkan beberapa kekuatan atau kapasitas sebagai manifestasi objek yang sengaja diistimewakan melalui proses atribusi yang manipulatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari fetitisme komoditas dari Theodor Adorno. Fetitisme komoditas merupakan rangkaian dari proses konsumsi pada produk setelah perilaku konsumsi menjadi bersifat konsumtif dan berkembang menjadi gaya hidup. Sifat fetis yang terbentuk dalam diri individu tersebut membawanya pada suatu bentuk pemujaan terhadap berbagai komoditas atau produk. Marx juga menjelaskan bahwa fetitisme komoditas merupakan jawaban mengapa komodifikasi bisa mengamankan dominasi kapital. Hal ini bisa dilihat dari berbagai komoditas bermerek dan mahal yang berhasil menarik animo masyarakat, khususnya kelas menengah, untuk membeli dan mengonsumsinya. Produsen berbagai komoditas itu berusaha menancapkan suatu definisi diri yang tersampaikan melalui merek-merek tersebut.
komoditas tersebut sebenarnya merupakan hasil produksi yang dijadikan sebagai objek pemuas kebutuhan. Melalui merek-merek yang melekat pada komoditas itu, hubungan sosial hadir, suatu konstruk sosial mengenai citra, prestis, dan status sosial yang terbentuk dari diri seseorang ketika ia menggunakan komoditas bermerek, apalagi yang tren terbaru. Konsep fetishisme komoditas menurut Theodor Adorno. Fetishisme komoditas dengan dominasi asas pertukaran dalam pengertian bahwa uang merupakan contoh dari beberapa relasi sosial di antara orang-orang yang bisa mengambil perwujudan luar biasa dari suatu hubungan yang didefinisikan oleh sebuah benda, yaitu uang, sekaligus komoditas yang didefinisikan untuk mereka yang hidup di dalam masyarakat yang kapitalis. Dalam sebuah tulisan Theodor Adorno, fetishisme komoditas ini semata-mata menggunakan refleksi apa yang dibayar oleh seseorang di pasar atas produk. Konsumsi benar-benar memuja uang yang dibayarkan untuk tiket konser. Menurut Theodor Adorno, uang merupakan harga komoditi atau barang, termasuk sebuah tiket konser, menjelaskan serta mendominasi hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis. Manfaat pertukaran merujuk pada uang yang diminta dari sebuah komoditas pasar, harga jual belinya, sementara nilai manfaatnya merujuk pada manfaat barang bagi konsumen. Nilai praktis atau nilai sebagai sebuah komoditas. Dalam kaitannya dengan kapitalisme, asas pertukaran akan selalu mendominasi asas manfaat karena ekonomi kapitalis yang berputar-putar di sekitar produksi, pemasaran, dan konsumsi komoditas akan selalu mendominasi kebutuhan-kebutuhan real manusia. Gagasan ini menghubungkan dengan fetishisme komoditas dengan dominasi asas pertukaran dalam pengertian bahwa uang merupakan contoh betapa relasi sosial di antara orang-orang bisa mengambil perwujudan luar biasa dari hubungan yang didefinisikan oleh benda, yaitu uang, sekaligus merupakan sarana utama tempat nilai komoditas itu didefinisikan untuk mereka yang hidup dalam masyarakat kapitalis. Itulah sebabnya mengapa kita memuja harga sebagai suatu komoditas. Asas pertukaran mengaburkan sekaligus dominasi asas manfaat. Asas pertukaran ini tidak memanfaatkan nilai-nilai yang menentukan produksi dan sirkulasi komoditas tersebut. Namun demikian, untuk komoditas budaya, asas pertukaran ini bisa menyamarkan dirinya sebagai objek kenikmatan. Ini berarti secara tidak sadar bahwa asas pertukaran sudah menjadi asas manfaat. Kita membeli barang-barang bukan dengan asas pertukaran semata, tetapi karena memanfaatkan untuk suatu hal, salah satunya fetishisme komoditas. Ironisnya, saat fetishisme komoditas sudah merasuk ke akal manusia, maka tidak ada lagi pikiran bahwa nilai, norma, dan adat budaya yang sangat dijunjung tinggi, namun malah komoditas itulah yang Anda puja
dengan alasan landasan harga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.